orang-orang dari golongan bukan ahlu sunnah sekarang melihat ada celah kecil dari Gus Miftah, maka saat ini beliau lagi dicaci maki, lagi dibuat meme-meme di konten-konten. Maka lindungi beliau, sokong beliau. Abah Gus Miftah itu orang yang baik. Gus-gus yang nipu juga banyak. Maka menurut saya pada akhirnya kembali kepada persoalan moral. Kalau memang masih belum yakin dengan keteguhan moralnya, keteguhan akhlaknya, menurut saya nggak usah pakai Gus lah. Kesian itu. Gus yang baik-baik itu nanti malah nanti kena ciprat jeleknya gitu. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Es tehmu cik oke ra? Masih? Yo kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Woi, Gus-gus dancuk iki. Tahan malu. Tak sedikit sopir truk yang memasang gambar wajah Miftah Maulana di badan truk mereka. Namun sejak peristiwa penghinaan Miftah terhadap pedagang minuman, para sopir truk kecewa. Viral di media sosial, sopir truk yang mencopot gambar Miftah dari kendaraan mereka sebagai bentuk kekecewaan pada utusan khusus Presiden Prabowo bidang kerukunan beragama tersebut. Saat ini para gawagis lagi dalam bidikan. Mereka dicari kesalahannya, mereka dicari kekeliruannya, dan mereka dihancurkan harga dirinya, dibunuh karakternya. Makanya saya meminta kepada seluruh muhibbin, jaga gus-gus kalian. Lah awakmu ki sengit karo Habib Bahar bin Semit, mergo Habib Bahar niku jenengan anggap kasar. Ya silakan ngomong karo Habib Bahar, Habib Lutfi, Habib Idin, wong-wong sing alus ki aja mau elok-elok ki. Lah kowe sengit karo Habib kae, monggo urusanmu. Lah Habib Lutfi wong sing apike kaya ngono kok mau elok-elok, kayak iki nalare teng pundi? Kalau masih punya uang, ada bakul es teh, kalau bisa dibeli dibagi temannya. Itu es tehnya masih nggak mas? Masih. Ya sana dijual goblok. Seorang penceramah itu seharusnya menghantarkan ilmu kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Yang menjadi masalah, ceramah agama ini belakangan menjadi satu komoditi yang luar biasa karena pasarnya sangat terbuka di Indonesia. Dan akhirnya ketika seorang penceramah itu terkenal, dia memasang tarif, dan ketika dia memasang tarif, disitulah dia terjebak dalam industri-industri yang mengatasnamakan agama. Sehingga akhirnya apa? Yang dibawakan itu sudah semakin menjauh dari keilmuan, dan akhirnya yang disampaikan itu adalah kejenakaan. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua Hatu? Sekarang jualan es teh. Kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah tuh dari dulu tuh seperti itu. Umpama awake dhewe iki benci Bib Zaidan, alah kowe gagas, kowe iki mung Tony Boster Bib. Waton muni ndopose banter Bib. Kowe iki jelas ora duriyae Kanjeng Nabi Bib. Sesuk neng akhirat dinyatakan Bib Zaidan ki tenan duriyae Kanjeng Nabi. Awake dhewe ketemu Kanjeng Nabi, raimu mau kakek ngendi? Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Nah, langsung kita simak dulu videonya karena ini luar biasa nih. Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan usai viral mengolok-olok pedagang es teh di sebuah tablik akbar. Sebuah langkah yang setidaknya patut diapresiasi. Namun, polemik yang membuncah sebagai tulah dari peribahasa lama, mulutmu harimaumu,
ini tak lantas berhenti sampai di sini. Pemirsa, Miftah Maulana Habibur Rahman mengajukan pengunduran diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Hal tersebut disampaikan Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, Yogyakarta siang tadi. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Perbincangan bertema Gus Miftah pun bertebaran, terutama di jagat medsos. Dari seputar kontroversi gaya ceramah yang kasar dan nyaris tanpa etika, meski dalam kerangka guyon waton, hingga keterkaitan dalam polemik nasab Habaib Balawi yang bergulir setidaknya dalam 2 tahun terakhir. Sebagaimana diketahui, Gus Miftah adalah salah satu dari sekian pendakwah, ulama, kiai Nusantara yang paling getol membela Habaib Balawi, terutama jika berkaitan dengan junjungannya yang kini juga tengah berpolemik dengan PBNU terkait Jatman, Habib Lutfi bin Yahya. Lah awakmu ki sengit karo Habib Bahar bin Smith, mergo Habib Bahar niku jenengan anggap kasar. Ya silakan ngomong karo Habib Bahar, Habib Lutfi, Habib Idin, wong-wong sing alus ki aja mau elok-elok ki. Lah kowe sengit karo Habib kae monggo urusanmu. Lah Habib Lutfi wong sing apike kaya ngono kok mau elok-elok, ki nalare teng pundi? Tak heran jika muncul pembelaan dari beberapa orang dari kalangan mereka. Sebelumnya, usai viral video penghinaan terhadap penjual es teh, Habib Zaidan yang terekam ikut tertawa lebar di samping Gus Miftah dan belakangan menyampaikan permintaan maaf sempat membela Gus Miftah. Zaidan menyampaikan bahwa karakter dakwah Gus Miftah memang demikian lantaran dia sering merangkul kalangan kurang baik. Kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah tuh dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan, jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full, oke Mas, jangan marah. Umpama awake dhewe iki benci Bib Zaidan, alah kowe gagas, kowe iki mung Tony Boster Bib. Waton muni ndopose banter Bib. Kowe iki jelas ora duriyae Kanjeng Nabi Bib. Sesuk neng akhirat dinyatakan Bib Zaidan ki tenan duriyae Kanjeng Nabi. Awake dhewe ketemu Kanjeng Nabi, raimu mau kakek ngendi. Lalu tak ketinggalan, pemimpin Majelis Taklim wal Maulid Ar-Ridwan Tuban, Habib Husain Bagil, juga turut menyampaikan pembelaannya kepada Gus Miftah. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, awalnya ia menyampaikan peringatan lantaran saat ini Gus tengah dibidik. Berhati-hatilah, saat ini gus-gus kita menjadi bidikan. Gus-gus kita yang punya jamaah ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu seperti Gus Sikdam menjadi bidikan mereka, golongan orang-orang yang bukan al-sunnah wal jamaah. Hati-hati, jaga para gus-gus kalian dari orang-orang yang bukan ahlu sunnah. Makanya kita bisa lihat beberapa saat yang lalu Gus Sikdam kan sempat dibidik, dijatuhkan, dibuat meme-meme gara-gara salah dalam berucap gitu ya. Sekarang di Indonesia ribut, malah ada usul tes DNA, bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, kue wani apa ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu kuwi kok cetowo ngapik itu loh. Lebih lanjut, Habib Husain Bagil menyinggung kasus yang tengah membelit Gus Miftah hingga membuat sang pendakwah kini dicaci maki. Setiap orang pasti ada kekeliruan dan kesalahan. Saat ini yang dibidik adalah Gus Miftah. Maka lindungi Gus Miftah, dukung Gus Miftah, sokong beliau. Beliau telah berdakwah di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh para ulama biasa, para ustadz biasa. Beliau bisa menyentuh orang-orang yang jauh di sana
dan mengenal Allah dan Rasulullah. Jazakallah khair Gus Miftah. Makanya orang-orang dari golongan bukan ahlu sunnah sekarang melihat ada celah kecil dari Gus Miftah, maka saat ini beliau lagi dicaci maki, lagi dibuat meme-meme di konten-konten, maka lindungi beliau, sokong beliau. Abah Gus Miftah itu orang yang baik, orang peduli dengan syariat ini, peduli dengan kiai, peduli dengan Gus, peduli dengan habaib. Ya, seluruh habaib, kiai, ulama, lindungi Gus-Gus kalian. Akas kaya nek pengen maju agamane le ngaji sing tenanan. Nek pengen maju ekonomine le sekolah sing tenanan. Wis ora ngaji ra sekolah ngalamat rekoso dunyane, rekoso akhirate. Rekoso donya iso golek utang, nek rekoso akhirat. Ulama kondang asal Tuban itu pun mengaku mengenal baik sosok Gus Miftah, sehingga ia meminta masyarakat untuk memberikan dukungan kepadanya lantaran tengah dalam bidikan. Saat ini para gawagis lagi dalam bidikan. Mereka dicari kesalahannya, mereka dicari kekeliruannya, dan mereka dihancurkan harga dirinya, dibunuh karakternya. Makanya saya meminta kepada seluruh muhibbin, jaga Gus-Gus kalian. Aset-aset yang luar biasa di negara ini, para gawagis, Gus Miftah, Gus Ikdam, Gus Kausar, orang-orang hebat itu dalam bidikan, orang-orang yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Lindungi para ulama kita, lindungi para habaib kita, lindungi para kiai kita, jaga mereka, karena mereka ibarat lem di sebuah bangunan, mereka ibarat semen di sebuah bangunan, mereka ibarat perekat dari sebuah bangunan. Kalau yang kamu musuhi tes DNA Habib Bahar itu urusanmu. Tapi kalau kamu minta sekelas Habib Lutfi suruh tes DNA, itu tidak lagi suul adab tapi biadab. Habib Lutfi dicurigai dari mana? Loh, kalau soal itu saya bisa keras, Pak. Ini kebangetan ini sudah. Meski belum diketahui maksud dari ucapan tersebut, namun dilihat sejumlah netizen menyerang balik pernyataan Habib Hussein Bagil. Beberapa di antaranya menilai jika sang pendakwah keluar dari inti kasus Gus Miftah, yakni soal penghinaan terhadap penjual teh. Kenapa saya bela Gus Miftah mati-matian? Kalau saya jawab sekarang nggak seru, ya kan? Nanti kalian semua akan tahu pada saatnya kenapa saya harus membela Gus Miftah. Karena memang dasarnya beliau orang baik, dan memang agenda-agenda yang tersembunyi tidak diketahui oleh masyarakat umum, tapi akan segera terbongkar. Kenapa kita harus membela Gus Miftah? Demi ahlu sunnah, demi Islam, dan demi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Saniki malah diadu domba. Masalah nopo nasab keturunan. Niki rampung-rampung, Pak. Kula wingi hal teng Solo. Kalau ketemu kali Habib Gus, terima kasih selama ini membela kami. Firasate Habib Lutfi itu dari tahun 2008. Di sisi lain, kritikan pedas kepada Gus Miftah bermunculan dari para kiai, para ulama, pendakwah hingga para tokoh dan aktivis. Salah satunya adalah dari tokoh Nahdlatul Ulama Madura, Islah Bahrawi. Tokoh yang juga Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia atau JMI ini turut angkat suara perihal celaan yang dilakukan Gus Miftah terhadap seorang penjual minuman di Magelang 20 November lalu. Menurut tokoh yang akrab disapa Cak Islah ini, kasus kesleo lidah yang berujung hujatan publik dan akhirnya pengunduran diri Gus Miftah adalah pelajaran bersama bagi para pendakwah, khususnya mereka yang masuk dalam lingkaran pemerintahan Prabowo Subianto. Permasalahan di negara ini sudah sangat berlapis-lapis. Jangan sampai pemerintahan Pak Prabowo ini lebih disibukkan oleh perilaku-perilaku dari berbagai punggawanya. Nah, ini pelajaran bagi para pejabat ya, para pejabat pemerintahan. Apalagi yang merangkap sebagai penceramah. Nah, ini adalah teguran mungkin datangnya dari Tuhan gitu. Gus dancuk ini. Tahan malu.
Tak sedikit sopir truk yang memasang gambar wajah Miftah Maulana di badan truk mereka. Namun sejak peristiwa penghinaan Miftah terhadap pedagang minuman, para sopir truk kecewa. Viral di media sosial, sopir truk yang mencopot gambar Miftah dari kendaraan mereka sebagai bentuk kekecewaan pada utusan khusus Presiden Prabowo bidang kerukunan beragama tersebut. Tidak bicaramu. Betul. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Lebih lanjut, Cak Islah mengemukakan gelar Gus yang biasanya disematkan pada keturunan kiai besar ini telah mengalami degradasi hingga berimbas pula pada penurunan moral. Karena itu Cak Islah menghimbau agar umat lebih selektif dalam menyematkan gelar Gus kepada seseorang agar tidak merusak citra mulia terkait dengan moral dan akhlak Gus-Gus yang baik. Ya sebenarnya memang Gus ini biasanya disematkan kepada keturunan para kiai besar atau para kiai lah. Ini memang sering disematkan kepada keturunannya gitu. Nah tapi memang belakangan ini Gus-Gus yang nipu juga banyak. Maka menurut saya pada akhirnya kembali kepada persoalan moral. Kalau memang masih belum yakin dengan keteguhan moralnya, keteguhan akhlaknya, menurut saya nggak usah pakai Gus lah. Kesian itu, Gus yang baik-baik itu nanti malah nanti kena ciprat jeleknya gitu. Kalau masih punya uang, ada bakul es teh, kalau bisa dibeli dibagi temannya. Itu es tehnya masih nggak mas? Masih. Ya sana dijual goblok. Di era digital seperti sekarang ini, Cak Islah mengingatkan bahwa popularitas adalah beban bagi publik figur. Karena ketika membuat kesalahan fatal yang berujung kepada pelanggaran moral, maka masyarakat akan serta-merta menghukum tanpa pandang bulu. Ya saya kira memang di dunia digital seperti era hari ini ya, kita ini berada di bawah ruang lingkup panoptikon kalau istilahnya George Orwell itu. Jadi keseharian kita itu betul-betul dipelototin oleh masyarakat. Jangan sampai kita itu menunjukkan suatu kesalahan. Kalau kesalahan sih biasa ya, setiap manusia punya kesalahan. Tapi ketika kesalahan itu berujung kepada pelanggaran-pelanggaran moral, masyarakat itu akan menghukumnya. Jadi menjadi orang yang dikenal secara luas di depan publik itu sebenarnya adalah beban buat kita untuk tetap menjaga gitu ya. Jadi hari ini kalau kita perhatikan ya, kehidupan kita itu bukan hanya takut kepada Tuhan, tapi juga takut kepada pelototan publik sebenarnya. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Cak Islah pun menegaskan bahwa seorang penceramah mestinya menjadi katarsis moral bagi kehidupan kolektif bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga seyogyanya para pendakwah atau penceramah wajib lebih berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Apalagi seorang penceramah itu menjadi katarsis moral dari kehidupan kolektif. Jadi menurut saya memang penceramah-penceramah yang lain memang harus lebih hati-hati dalam berucap maupun bertindak. Karena saya juga pernah mengalami keselio lidah seperti ini yang akhirnya meskipun tidak separah Mas Miftah ya. Tapi menurut saya ya artinya ini akan menjadi pelajaran bagi semua bahwa jangan pernah bermain-main dengan persoalan amoral ini. Ini kan pelanggaran moral ini akan melukai perasaan-perasaan kolektif yang justru akan ada penghukuman yang luar biasa. Nah ini saya kira Mas Miftah sendiri sebenarnya memang orang yang suka bercanda. Saya tahu betul itu karena saya juga kenal dekat dengan beliau. Tapi ketika dia tampil di depan publik sebagai penceramah agama, maka sikap-sikap yang sebenarnya lebih vulgar seperti itu ya seharusnya dihindari.
Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Sekarang jualan es teh. Cak Islam menyayangkan fenomena penceramah era sekarang yang cenderung sebagai pelawak ketimbang sebagai penyampai ilmu kepada umat. Menurut Cak Islam, ini penceramah terjebak dalam industri agama karena agama kini dijadikan sebagai komoditi yang menggiurkan. Sehingga penyampaian agama bukannya ilmu yang diprioritaskan, melainkan hiburan berupa kejenakaan yang ketika sudah keluar batas, terjadilah seperti kasus Gus Miftah ini. Ini adalah bagian dari fenomena yang terjadi belakangan ini. Ceramah agama itu memang lebih cenderung seperti pelawak gitu. Ini yang amat sangat saya sayangkan ya. Seorang penceramah itu seharusnya menghantarkan ilmu kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Yang menjadi masalah, ceramah agama ini belakangan menjadi satu komoditi yang luar biasa karena pasarnya sangat terbuka di Indonesia. Dan akhirnya ketika seorang penceramah itu terkenal, dia memasang tarif, dan ketika dia memasang tarif, disitulah dia terjebak dalam industri-industri yang mengatasnamakan agama. Sehingga akhirnya apa? Yang dibawakan itu sudah semakin menjauh dari keilmuan, dan akhirnya yang disampaikan itu adalah kejenakaan. Nah, ketika jenaka ini sudah di luar batas, pada akhirnya ya seperti yang kita ketahui, akhirnya ya seperti yang dilakukan oleh Mas Miftah tadi, akhirnya dia melakukan humiliasi terhadap audiensnya sendiri. Nah, ini sebenarnya tidak bagus sih sebenarnya. Ini fenomena yang harus dirubah oleh para penceramah. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Simpati publik pun terus mengalir untuk penjual es teh Sun Haji. Berbagai kalangan maupun konten kreator berdatangan ke rumah Sun Haji untuk memberikan bantuan usaha hingga uang tunai ratusan juta rupiah. Terakhir, Cak Islah berpesan, khususnya bagi Gus Miftah, agar menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi, agar lebih berhati-hati saat berceramah, menghindari bahasa dan kata-kata vulgar dan terkesan arogan. Ini juga tidak berlaku hanya untuk penceramah, tapi juga kepada pejabat yang lain menurut saya ya. Pejabat yang lain yang merasa tidak mampu untuk mengakselerasi program-program pemerintahan Pak Prabowo, menurut saya lebih baik mundur aja gitu, meskipun tidak harus menunggu ada sebab dan akibatnya gitu. Saya berharap sih ini menjadi refleksi bagi kawan saya ini, Mas Miftah sendiri ya. Artinya bukan hanya jabatannya yang mundur. Kalau soal jabatan ini kan soal jabatan birokratif aja sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ceramah-ceramahnya beliau selanjutnya itu tidak lagi terlalu vulgar dan kemudian melakukan ya apa namanya ya tampil secara jumawa seperti itu. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran bagi semua. Sekali lagi, kalau soal jabatan saya kira memang sudah sepatutnya untuk mundur karena saya tahu persis, kita semua tahu persis, seluruh rakyat Indonesia tahu persis bahwa perjalanan bangsa ini ke depan tidak sederhana. Terlalu banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh Bapak Presiden. Jadi hal-hal seperti ini memang sudah seharusnya ya punya kesadaran untuk mundur. Nah, jadi sudah simak sendiri itu videonya. Intinya kita harus bangkit sekarang. Intinya harus bangkit, harus kita basmi semuanya itu. Baik mereka habaib atau begundar mereka itu yang mati-matian membela habaib. Padahal sudah jelas nasab habaib itu sudah rungkat, nggak ada data. Menurut ilmu DNA juga nggak tersambung ke Rasulullah. Jangankan ke Rasulullah, ke penduduk Arab atau orang Arab aja nggak tersambung. DNA mereka itu G. Jadi sekarang itu kita harus bersatu. Bersatu, harus bangkit. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Mereka itu sangat berbahaya untuk Indonesia. Menjajah. Walaupun tidak seperti zaman dahulu. Tapi sekarang itu mereka itu menjajahnya lewat mengubah sejarah. Membuat makam-makam palsu kayak persis seperti di Israel.
Jadi bangkitlah rakyat Indonesiaku. Bangkit bersama. Perjuangan ini perjuangan bersama nih. Bukan cuma Kiai Haji Imad. Cuma alhamdulillah dengan tesis Kiai Haji Imad, maka terserah kepada kita bahwa kebusukan habaib dan pengikut-pengikutnya, budak-budaknya lah. Nah, cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.